Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua. Di serunya belajar, hari ini kita akan bahas tentang dampak resesi, dampak inflasi, dan kemana kita harus melakukan investasi. Resesi dan inflasi menghantui seluruh negara, bahkan beberapa negara mengalami inflasi yang cukup dalam, contohnya seperti Turki yang inflasinya sampai 80%-an, Amerika 8,6%, nah Indonesia sudah masuk ke 4,35%. Itu sudah tinggi terhadap prediksi dari negara dan dari Indonesia sendiri. Nah, inflasi sudah cukup tinggi ini tentu sangat mengkhawatirkan kita karena selain inflasi itu menyebabkan harga barang naik, terjadi juga stagflasi di mana pertumbuhan ekonomi mengalami hambatan, ya, tidak meningkat, sehingga daya beli masyarakat pun menurun. Nah, tapi kalau kita bisa mengatur kondisi keuangan dengan baik, insya Allah kondisi resesi dan inflasi ini bisa kita hadapi. Karena prediksinya juga kondisi inflasi dan resesi ini bakal lebih terasa lagi nanti di 2023. Ya, 2023 lebih terasa lagi. Mudah-mudahan nggak sampai berlarut-larut sehingga kita bisa lepas dari kondisi ini. Banyak hal yang menyebabkan ketakutan kita, ya. Contohnya ada kenaikan-kenaikan yang dilakukan untuk menyesuaikan segala sesuatunya. Contohnya kenaikan PLN yang akan nanti juga akan di bulan Juli, dan kenaikan BBM, sehingga otomatis nanti pasti akan mempengaruhi terhadap harga barang. Dengan meningkatnya harga barang, maka daya beli masyarakat pun akan semakin menurun. Nah, terus kemana nih bagusnya investasi? Nah, ada 4 yang harus kita lakukan, ya. Pertama, kita mau tidak mau kita harus mempersiapkan dana darurat kita. Nah, kemana dana darurat itu? Ya, bisa di tabungan dan deposito, ya. Mungkin, ya, benar, kalau mungkin letak tabungan dan deposito tentu tidak bisa mengejar inflasi yang 4,35% ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menyiapkan juga dana yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu dalam kondisi yang tidak menentu ini. Ya, bisa di tabungan dan bisa di deposito. Nah, untuk investasinya, maka lebih baik melakukan diversifikasi produk. Jadi jangan satu investasi yang kita lakukan, ya, menempatkan seluruhnya dalam satu investasi. Maka kita lakukan diversifikasi produk. Tadi yang pertama tabungan dan deposito, yang kedua kemana? Bisa beli ke surat berharga negara, atau di syariahnya bisa beli sukuk. Nah, nanti bulan Agustus, ya, akan terbit sukuk retail 17 yang mungkin ini prediksinya mungkin di atas 5,5%, artinya masih di atas inflasi. Dan itu juga menariknya menghasilkan fixed income tambahan kita setiap bulan melalui surat berharga negara. Nah, itu masih bisa digunakan sebagai diversifikasi produk yang bisa kita tempatkan di surat berharga negara. Selain itu kemana? Kalau tadi fixed income, yang kedua sekarang bisa tempatkan yang kedua tadi ke surat berharga negara, yang ketiga bisa ke emas, ya, ke emas. Kondisi sekarang menyebabkan harga emas turun, ya. Harga dolar sekarang lagi naik, harga emas itu turun, maka boleh juga beberapa investasi kita lakukan di emas, ya, di emas. Mungkin tidak punya uang cash banyak, ya bisa beli sedikit dulu, ditabung dulu. Atau kalau memang mau nyimpan emas cukup besar, ya bisa melakukan melalui pembiayaan cicil emas di bank syariah, ya.
sehingga kita bisa memiliki emas yang lebih besar. Nyimpan emas sekarang, di harga sekarang lagi murah, harganya lagi murah sekarang. Ya, mudah-mudahan kondisi resesi dan inflasi itu selesai, maka diprediksi harga emas akan kembali normal dan kembali naik seperti itu. Maka boleh melakukan menyimpan beberapa investasi kita di emas. Terus kemana lagi? Terakhir, bisa simpan juga di reksadana, tapi dibagi ya. Tidak semuanya, karena beberapa reksadana juga lagi kondisi tidak bagus. IHSG lagi turun, maka reksadana saham mungkin agak sedikit dikurangin. Lebih banyak kemana? Bisa memilih reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Dan untuk reksadana ini khusus pendapatan tetap segala macam, saham pun kalau misalnya mau beli pun lebih disarankan untuk dilakukan pembelian secara bertahap ya, atau dollar cost averaging ya. Jadi pada saat atau bisa menggunakan installment juga ya, setiap bulan sehingga tidak dibeli di harga satu harga, tapi nanti kalau ketika harga turun kita bisa beli di harga bawah lagi, sehingga dia mengaverage ya terhadap investasi kita. Baik teman-teman, mungkin itu ya 4 saran yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga kondisi keuangan kita di masa resesi dan inflasi, supaya tidak terganggu keuangan kita, tidak mengkhawatirkan, sehingga bisa dilakukan melalui 4 instrumen tadi yang dilakukan. Kalau bonusnya ya, kondisi IHSG bonus ini boleh dilakukan juga ya. Kondisi IHSG lagi turun ini, coba kalau mau investasi ya, beberapa persen mungkin dari keuangan kita, nggak usah terlalu banyak, bisa di saham, tapi coba dicari yang saham fundamentalnya bagus ya, fundamental, dan harganya lagi diskon. Nah ini biasanya sekarang nih IHSG lagi turun, kondisi resesi ini banyak saham-saham bagus yang lagi diskon. Nah itu mungkin boleh beli di harga bawahnya ya, harga bawahnya. Harapannya kondisi bagus, normal kembali, dia lagi naik dan kita bisa dapat cuan juga di sana. Mungkin itu ya sedikit gambaran supaya tetap optimis di masa resesi dan inflasi ini, kita bisa beraktivitas, keuangan kita terjaga, dan bekerja kita happy. Oke, selamat mencoba berinvestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.